Pak C adalah ilmu membaca peta nasib keberuntungan. Dengan Pak C, kita mengetahui algoritma kehidupan kita, sehingga hidup kita bisa lebih selaras, lebih baik, lebih beruntung di dalam pekerjaan, rumah tangga, percintaan, dan di dalam dunia bisnis atau usaha. Oke, selamat siang teman-teman dimanapun teman-teman berada. Hari ini kita membahas Pak C tentang perjodohan lagi. Ini ada pasien Sinse yang sudah cukup lama. Beliau membawa tanggal lahir adiknya untuk Sinse lihat perjodohannya. Nah, inilah tanggal lahir yang dari wanita ini. Di pilar tahun ada yin logam, ayam yin logam, di pilar bulan kayu yin logam, kambing yin tanah, pilar hari kayu yang macan yang kayu, di pilar jam adalah air yin sama ayam yin logam. Ini adalah tanggal lahir seorang wanita. Mari kita bahas pelan-pelan. Wanita ini memiliki daya master atau elemen diri adalah kayu yang. Kayu yang ini berbicara tentang orangnya ringkas, simpel, orangnya baik hati. Itu tipikal kayu yang. Kalau kita lihat bahwa orang ini juga punya bintang pejabat ya, logam 1, 2, 3 ini bintang pejabatnya. Logam mengontrol kayu, logam mengontrol kayu, logam mengontrol kayu, ini sesungguhnya adalah bintang pejabat. Kalau beliau berkarir di pemerintah atau di struktur organisasi, dia akan naik ke tingkat yang jenjang yang tertinggi. Itulah Pak C ini harusnya kita tahu sejak dini. Beliau sekarang udah usia 42, harusnya tahu sejak dini, jadi kita bisa mempersiapkan kemana arah yang kita harus tempuh, karena itu membuat peluang-peluang lebih bagus. Itulah bagaimana mengetahui Pak C peta nasib sejak dini. Karena fokusnya ini adalah tentang perjodohan, jadi kita membahas tentang perjodohan karena ini permintaan dari kakaknya si wanita ini. Kita mulai bahas di pilar hari cabang bumi. Ini adalah kayu macan yang kayu. Ini adalah istana pasangannya si cewek ini ada di sini. Kemungkinan ini suaminya ini adalah orang yang idealis, tumbuh bersama dengan dia satu visi, juga dia akan jadi pemimpin. Ini. Kalau kita lihat dari bintang pasangan, dia memiliki ayam yin logam, ayam yin logam. Ini adalah bintang pasangannya dia nih. Ini bintang pasangannya si wanita itu. Ya. Kenapa ini disebut bintang pasangan? Karena di dalam cara mencari seorang istri menurut ilmu Pak C ini bintang officernya, yaitu logam mengontrol kayu atau logam menebang kayu, itu bintang pasangannya ini. Bisa juga disebut bintang pejabat juga. Dan kita lihat dari posisi kita menerawang dari posisi Pak C cat ini, harusnya wanita ini sudah menikah di usia muda. Kemungkinan akhir belasan atau akhir 20-an. Tetapi saya curiga kayaknya perempuan ini belum menikah sampai usia sekarang adalah 42. Dan kakaknya bilang iya betul, sudah usia 42 beliau belum menikah. Kenapa belum menikah sampai usia begini? Nanti kita bahas belakangan saja ya, bagaimana cara menganalisanya kenapa beliau ini belum menikah. Di sini kita lihat wanita ini kalau dia mau menikah, dia mencari pasangan yang elemennya bagus. Karena dia kayu, dia mencari tanah. Ya, ini ada satu tanah nih.
Tapi dia harus mencari tanah, karena tanah itu adalah bintang hartanya dia. Itu bagus untuk dia, karena itu bintang bagi si wanita itu, elemen yang bagus adalah tanah, ya. Begitupun kalau Sio. Kalau Sio ini bintang pasangan ini, dia mencari Sio harus Sio kuda dan Sio anjing. Bintang pasangannya dia ini macan nih, ya, ini kuda, ini anjing. Ini yang disebut kekuatan harmoni tiga sekawan. Ini yang kekuatan tiga harmoni. Ini sangat bagus untuk di bidang pekerjaan, bisnis, dan mencari jodoh. Kalau membentuk tiga harmoni ini sangat bagus. Jadi kalau dia bisa mendapatkan pasangannya ini di cabang, di pace catnya pasangannya kuda atau anjing atau gabungan dua-dua, itu top banget, ya. Dapat satu juga sudah bagus, ya, membentuk setengah sanhe, ya. Jadi kalau kita lihat dari sionya ini yang terbaik. Yang kedua adalah yang kedua adalah sio babi. Ini juga bagus. Macan sama babi ini adalah gabungan 6 harmoni cabang bumi. Jadi macan sama babi ini hubungan yang bagus, ya. Macan sama babi ini hubungan harmoni 6 cabang bumi. Kalau macan, kuda, anjing adalah sanhe, ya, 3 harmoni, 3 sekawan. Kita lanjut lagi, dia tidak boleh mencari pasangannya itu monyet. Ini nggak boleh. Kenapa? Kalau dia dapat monyet dari istana pasangannya, kalau dia dapat monyet sama macan ini disebut kontra cabang bumi. Ini adalah monyet, ini macan, berarti kontra 6 cabang bumi. Ini sangat jelek bagi dia. Nanti tidak harmoni. Karena pasangan itu kalau harmoni, hukumnya berkahnya ada saja berkahnya. Kalau berkelahi terus nanti berkahnya juga menghilang. Begitu kalau kita lihat elemennya tanah, ini sionya harus dia dapat ini, ya. Nah, sekarang kita hitung lak pilar. Kita hitung lak pilar dari si wanita ini. Sedikit tentang lak pilar. Lak pilar ini adalah energi 10 tahun, siklus energi 10 tahun yang mempengaruhi potensi daripada bagan bawaan lahir ini. Itu namanya lak pilar. Itu adalah siklus energi yang mempengaruhi ini, bagan lahir ini. Ia menentukan kapan energi baik ini diaktifkan dan kapan energi buruk itu muncul. Energi baik itu contohnya bintang harta, bintang pejabat, power. Kalau energi jelek itu bintang officer, kesialan, masalah besar. Itu di lak pilar itu orang bisa mengetahui kapan itu hal-hal baik dan hal-hal buruk itu muncul. Makanya lak pilar ini bisa memprediksi, bisa mempersiapkan, dan bisa kita manfaatkan waktu itu untuk kita bisa lebih selaras dengan irama alam dan takdir, supaya kita itu bisa mengambil kebijaksanaan yang lebih, keputusan lebih bijaksana, agar kita mengikuti arus kehidupan ini. Karena kesuksesan itu ada 3, takdir langit, kondisi bumi, dan usaha kita. Itu harus berjalan seirama, ya. Jadi kalau jodohnya bagus juga kita kesempatan datang kita nggak mau ambil, ya itu namanya kita nggak berusaha, kita masa bodoh. Oke, itu sedikit tentang lak pilar. Oke. Nah, kita lihat lak pilarnya si cewek ini, ya.
Harusnya dia ini sudah menikah muda dia nih, harusnya. Kenapa dia belum menikah? Nah, nanti dibahas. Ini lak pilar harusnya dia sudah menikah antara 18 sampai 27 tahun. Kenapa? Karena di sini di siklus 10 tahun ini dia ada muncul Tingyu, ayam yin api. Api yin dan logam ayam. Ini adalah periode 10 tahun ini harusnya dia sudah menikah di usia ini. Kenapa? Karena ini membentuk bintang outputnya dia. Kayu melahirkan api. Api ini bintang outputnya dia. Ya. Kalau sekarang dia masuk di periode lak pilarnya ini periode tanah, jadi dia agak susah mendapatkan jodoh. Harusnya dia udah menikah di sini. Puncaknya usia 25 tahun dia masuk di elemen api. Oke, 21 tahun ini juga api. Jadi ringkasnya itu kesempatan terbaik untuk dia menikah di sini. Kenapa dia tidak menikah di sini? Kita lihat dia memiliki logam yang banyak. Logam ini orang ini keras kepala, banyak memilih dan tidak bisa diatur. Mungkin itu kesombongannya dia sampai dia menyanyiakan waktu yang tepat. Mungkin dia sudah dapat ini nih, nikahnya nih harusnya cepat, karena kesempatan itu dibuang. Akhirnya sampai usia 42 belum nikah. Usia 42 belum nikah. Nah, satu alasan yang paling krusial adalah di dalam cabang bumi dia ini, di pilar jam dan pilar tahun, muncul sing ini. Muncul sing. Apa itu sing? Itu adalah hukuman. Hukuman, karena ini bintang pasangan, dan dua ayam ini muncul di bagan cat lahir dia. Ini menunjukkan sing adalah hukuman. Berarti hukuman dia itu memang belum, sulit mendapatkan jodoh, atau jodohnya nanti di usia yang lebih matang atau di usia tua. Bahkan kalau tidak memiliki effort yang kuat, dia tidak akan nikah, karena sekarang pun dia masuk di periode tanah. Oke? Nah, jadi gimana sih cara mengatasinya? Ya, ini harus kita rekayasa energi yin yang-nya, kita harus rekayasa. Bukan ini satu keputusan yang pasti rekayasain, tapi ini memudahkan dia supaya mendapatkan jodoh lebih mudah. Ini membuat dia lebih menarik dan lebih magnetis energi itu. Ya, begitu aja. Hari ini saya membahas tentang bagaimana mendapatkan jodoh. Oke, terima kasih.